Ketua Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebut, data yang dikumpulkan dari Kementerian Perhubungan menunjukkan sebanyak 7% masyarakat tetap berencana mudik Lebaran 2021. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik. Namun menurut Doni, angka ini telah mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum diumumkannya larangan mudik Lebaran 2021. Data-data yang berhasil kami kumpulkan dari Kementerian Perhubungan bahwa sejauh ini sudah tinggal 7% warga negara kita yang tetap akan mudik. Dari posisi semula adalah 33% apabila mudik tidak dilarang. Setelah mudik dilarang menjadi 11% dan setelah Bapak Presiden mengumumkan menjadi 7%. Tugas kita adalah menurunkan angka yang 7% ini menjadi lebih rendah lagi, sehingga mobilitas bisa kita batasi, bisa kita kurangi, dan juga tentunya ini akan bisa mengurangi penularan COVID di berbagai daerah. Belajar dari pengalaman, libur panjang akan meningkatkan mobilitas penduduk di seluruh daerah. Selanjutnya, peningkatan mobilitas berdampak pada kenaikan kasus COVID-19 dan angka kematian pasien serta tenaga kesehatan. Doni mengingatkan melonjaknya kasus COVID-19 di India terjadi karena warga mengabaikan protokol kesehatan pencegahan virus corona saat melakukan ritual keagamaan. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat Indonesia mematuhi protokol kesehatan dengan mematuhi larangan mudik. Hal ini demi menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Adapun larangan mudik Lebaran berlaku selama 6-17 Mei 2021. Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa larangan mudik ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebutkan data yang dikumpulkan dari Kementerian Perhubungan ini menunjukkan sebanyak 7% masyarakat tetap berencana untuk mudik Lebaran di 2021 ini. Doni mengingatkan tsunami COVID-19 di India bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk membahas hal itu bersama kami sudah bergabung Kabak OPS atau Operasi Korlantas Polri, Kombes Pol Rudi Antariksawan dan juga tim pakar Satgas COVID-19 Ari Fahrial Syam. Saya sapa dulu Pak Rudi dan Pak Ari. Apa kabar? Sehat-sehat Bapak-Bapak? Ya, Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Pak Rudi, apakah mendengar suara saya dengan jelas Pak Rudi? Ya, sekarang dengar. Oke, baik. Udah dengar? Baik. Kita mulai ya perbincangan soal ini. Ini lagi mengemuka sekali begitu ya. Sebentar lagi akan semua orang ingin merayakan Lebaran, kemudian juga ingin pulang ke kampung halamannya untuk mudik begitu. Tadi Pak Doni menyebutkan sekitar masih ada 7% begitu ya setelah Presiden mengumumkan untuk larangan mudik. Saya mungkin ke Pak Rudi dulu. Pak, ini gimana persiapannya dalam menyambut Lebaran ini? Karena kan sudah ada larangan mudik dari pemerintah. Iya. Selamat sore Mbak Popi dan Pak Arief ya. Suaranya dengar ya? Ya, Oke. dengar Pak. Silakan Pak. Jadi ya. Semenjak pengumuman pertama oleh Menteri PMK 26 Maret itu diumumkan tentang larangan mudik ya. Tentunya kepolisian dan seluruh jajaran kementerian lembaga terkait merespon dan kita sudah melaksanakan langkah-langkah awal dengan salah satunya kegiatan melaksanakan operasi keselamatan dari tanggal 12 April sampai 25 April kemarin ya. Intinya untuk melaksanakan sosialisasi secara masif tentang peniadaan mudik. Dan itu juga kita lakukan antisipasi terhadap masyarakat yang akan berpergian sebelum tanggal ditentukan tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Ya kan? Nah, oleh karenanya sekarang operasi keselamatan sudah
selesai, tapi dilanjutkan dengan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dengan melaksanakan beberapa kegiatan. Jadi memastikan pelaku perjalanan masyarakat antar kota, antar provinsi ini dalam keadaan sehat. Jadi melakukan pengawasan dan pengendalian di rest area, perbatasan antar kota, antar kabupaten, bahwa mereka yang melakukan perjalanan ini adalah mereka yang sudah dilengkapi dengan surat negatif, baik itu rapid test antigen maupun PCR ya. Kita pastikan sehat, kemudian juga dipastikan kegiatannya dalam rangka rutin atau kegiatan non mudik, jadi bukan karena mudik ya. Kita lakukan pengawasan dan kita juga lakukan rapid test antigen gratis juga ya untuk memastikan itu. Kemudian juga kita sudah menyiapkan juga untuk mulai tanggal 6 sampai 17 Mei nanti untuk melakukan pencegahan dengan menyiapkan ada 333 pos checkpoint atau pos pengamanan sekaligus pos tetap melaksanakan perjalanan, bukan yang dikecualikan. Jadi kemudian BBM semua boleh, kendaraan barang boleh, tetapi kendaraan penumpang ya baik itu pribadi maupun umum kita pastikan kalau itu perjalanan ada alasannya sesuai dengan SE Satgas nomor 13 dan Permen nomor 13 Kementerian Perhubungan bahwa yang boleh jalan dalam keadaan dinas atau ibu hamil maupun orang dalam persalinan ya kan mau melaksanakan persalinan ya, ada melayat dan lain sebagainya, itu ada aturannya. Jadi kita pastikan betul. Tetapi di luar itu tentu akan kita cegah dengan cara kita kembalikan ke tempat pemberangkatannya. Istilahnya diputar balikkan. Ya. Baik di tol, di jalur arteri, di jalur arteri maupun di jalur-jalur alternatif sampai Bali kita siapkan 333 pos. Di luar Jawa pun sama ya. Kecuali pergerakan yang diperbolehkan adalah pergerakan wilayah aglomerasi ya. Aglomerasi ada beberapa wilayah antar kota, antar kabupaten yang itu memang terhubung, yang tidak bisa terpisahkan ya. Misalnya Jabodetabek, nah itu boleh orang dari Bogor ke Jakarta, dari Tangerang ke Jakarta. Kalau di Solo Raya, orang dari Wonogiri ke Solo, dari Tangerang ke Solo. Jadi kita udah lakukan antisipasi. Perannya itu kan mulai dari kemarin sudah disampaikan Pak Kasatgas, Pak Doni Narwo, dari 22 April sampai 5 Mei itu ada masa perang. Kemudian masa peniadaan mudik total tanggal 6 sampai 17 Mei. Okay. Kemudian pasca tanggal 8 sampai 24. Kita udah siapkan semua untuk beberapa skenario itu dan kita lakukan secara sinergi dengan TNI, Polri, stakeholder semuanya, ya. Begitu. Baik. Ini menarik. Mungkin itu, Mbak. Baik, ini menarik, Prof. Ari. Segala upaya sudah dilakukan begitu ya, walaupun misalnya tempat-tempat hiburan memang tidak ditutup oleh pemerintah dengan harapan bahwa masyarakat bisa mendapatkan hiburan di dalam kota saja begitu untuk tidak mudik. Tapi ada sekitar angka 7% lah ini yang masih berencana untuk mudik. Prof. Ari, Anda melihatnya seperti apa? Imbauan larangan mudik ini cukup efektifkah? Dan kita tahu bahwa saat ini banyak juga teman-teman yang udah nyolong start duluan begitu sebelum tanggal 6 sampai 17 Mei. Ya, jadi menurut saya ini memang mesti ditegaskan seperti ini ya. Jadi Pak Doni Monardo sebagai Ketua Satgas sudah menyampaikan waktu-waktunya, kemudian juga didukung oleh Pak Presiden sendiri. Jadi menurut saya sih dari data-data yang disampaikan tadi bahwa ini sudah ada penurunan keinginan untuk mudik yang cukup signifikan ya, dari 21, 14, kemudian 7 gitu ya.
Dan tentu kita nanti berharap bahwa kesadaran untuk masyarakat untuk tidak mudik ini terus bisa mengurangi yang 7% tersebut yang berpikir untuk mudik. Apalagi tadi saya rasa digambarkan oleh Pak Rudi bahwa akan ada penyekatan-penyekatan dan di satu sisi tentu ini juga membuat seorang pemudik menjadi tidak nyaman begitu ya, artinya di dalam proses mudiknya ini. Saya rasa ini poin penting karena melihat ya kalau kita lihat bahwa sebenarnya kasus kita ini juga sekarang dalam posisi stuck ya, artinya stuck di 5.000-an. Kita berharap waktu di 4.000 itu akan turun terus, tapi kenyataannya bahwa dia stuck di 5.000 dengan up and down dengan jumlah. Jadi sebenarnya buat kami yang bergabung dalam tim pakar ini juga tidak happy dengan kondisi ini, karena kita berharap mestinya ini terus melandai gitu, tapi kenyataannya kita berada di posisi itu. Dan untuk informasi saja, memang kan beberapa hari yang lalu dari Wisma Atlet ya menyampaikan bahwa terjadi peningkatan dalam 3 hari terakhir itu sampai 25% pasien yang datang. Ya, kemudian juga di DKI juga disampaikan terjadi peningkatan kasus pada klaster-klaster perkantoran. Dan satu lagi mungkin yang juga mesti masyarakat mengetahui informasi bahwa Pak Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan ada 10 kasus mutasi yang dari India ini juga sudah ditemukan di Indonesia. Jadi artinya pesan-pesan ini mestinya diketahui oleh masyarakat dengan baik dan tentunya masyarakat memahami bahwa pandemi belum selesai. Oleh karena itu potensi-potensi agar penyebaran ini tidak terjadi seperti tadi mudik ya itu juga harusnya juga bisa dibatasi. Karena sekali lagi begini, saya melihat pada beberapa kasus misalnya saya temukan kasus-kasus baru tersebut itu padahal dia udah konsisten selama 1 tahun ini tidak pernah keluar begitu ya, kemudian karena kangen dengan temannya itu reunian, nah ke reunian makan bersama ya otomatis makan buka masker, akhirnya ibu tersebut tertular begitu dan dia ke rumah dan suaminya juga tertular. Jadi mesti saya sampaikan hal ini terjadi. Apalagi juga nah satu hal yang mesti juga kita dipelajari dari India adalah euforia setelah vaksin. Ternyata kita mesti lihat bahwa ternyata ada beberapa pasien yang sudah divaksin 2 kali pun masih terkena gitu. Artinya kita tetap harus menjaga 3M. Tapi bukan berarti percuma saja tidak, karena jelas bahwa vaksinasi yang dilakukan saat ini cukup mengendalikan kasus-kasus yang ada. Dan apabila memang seseorang tersebut mengalami positif kasus walaupun sudah divaksin itu gejalanya akan lebih ringan begitu. Jadi ini yang perlu diketahui oleh masyarakat mengenai situasi dan kondisi yang terakhir saat ini. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda, pemirsa, dan juga kedua narasumber saya akan tetap kembali untuk Anda sesaat lagi.